Sahabat terkasih, apabila kita mendiskualifikasi diri kita dan menganggap diri kita tidak mampu, maka kita akan gagal untuk meraih sesuatu. Namun, jika kita melakukan sebaliknya dan sepakat dengan apa kata Tuhan bahwa identitas kita adalah lebih dari pemenang, maka kita dapat meraih dan memperoleh janji Tuhan. Jadi sahabat, janganlah kita berpikir negatif tentang diri kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebab Tuhan selalu mengasihi dan menyayangi kita semua. Berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya, aku percaya, aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya akan janji-Mu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya, aku percaya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini, jangan mendiskualifikasi diri kita. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan, kebenaran yang kita dengar ini sungguh memulihkan kita dan membebaskan kita semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan, saya percaya hari ini Kau mengingatkan pada kami supaya kami tidak mendiskualifikasi diri kami. Karena kami berharga di mata Tuhan. Yang membuka hati kami siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kami, menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Bilangan pasal 13 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Bilangan pasal 13 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Wah, mereka dibilang, aduh kita seperti belalang gitu ya. Nah itu seringkali kita gitu loh. Seringkali ya, kalau ada masalah kita bilang, aduh apa bisa siapa gitu. kita ini? Siapa kita nih? Nah, puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah kisah bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk mengutus 12 pengintai supaya mereka mengintai tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Di mana ke-12 pengintai yang dipilih ini adalah para pemimpin dan kepala di antara 12 suku Israel yang mewakili setiap suku Israel. Nah, tujuan Tuhan
memerintahkan Musa untuk mengutus ke-12 pengintai ini ke tanah Kanaan adalah supaya melalui ke-12 pemimpin dan kepala yang mewakili 12 suku Israel ini, mereka menjadi orang-orang yang dapat memberi pengaruh yang positif, yang memberi semangat, yang memotivasi dan menguatkan iman 12 suku bangsa Israel itu. Sehingga mereka siap dan memiliki iman untuk masuk dan menduduki tanah Kanaan. Ya, ini penting banget nih. Sebetulnya mereka nih pemimpin yang diharapkan membawa pengaruh yang positif gitu ya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Iya, ternyata Tuhan, ya. dari 12, 10 pengintai ini membawa pengaruh yang negatif kepada bangsa Israel ya. Nah, kemudian setelah lewat 40 hari mengintai tanah Kanaan, maka pulanglah ke 12 pengintai ini dengan membawa tandan buah anggur yang besar, bahkan dipikul oleh 2 orang ya. Lalu mereka membawa beberapa buah-buah delima dan juga buah ara dari hasil tanaman di sana. Kemudian mereka mengatakan dan mengakui bahwa negeri itu memang negeri yang berlimpah-limpah susu madunya dan kota-kotanya juga berkubu dan sangat besar-besar ya. Wow, ya luar biasa Betul, ya. hasilnya bagus ya. Bagus semuanya di sana tuh yang diberikan oleh Tuhan tuh bagus gitu ya. Indah semua ya. Nah, tetapi 10 dari 12 pengintai berespon negatif. Iya. Dan mereka mengatakan yang negatif kepada bangsa Israel. Bahwa mereka tidak mungkin bisa masuk dan menduduki tanah Kanaan ini. Karena penduduk tanah Kanaan itu perawakannya tinggi besar seperti raksasa. Dan mereka melihat diri mereka ya dibandingkan dengan orang-orang enak itu. Mereka tuh seperti belalang. Dan itu mereka akui gitu ya. Mereka berpikir seperti itu. Jadi gitu. mereka fokusnya pada masalah. Iya. Jadi kalau kita fokus ke masalah, kita jadi bilang masalah lebih besar daripada diri kita. Jadi kita seperti belalang. Padahal Tuhan mau kita yang lebih besar bersama dengan Tuhan dari masalah. Jadi ke-10 pengintai ini mendiskualifikasi diri mereka sendiri. Dengan berkata apa? Aduh, mereka ini seperti belalang. Aku nih bisanya apa, aku nih bukan apa-apa. Nah gitu tuh, mendiskualifikasi diri sendiri ya. Sehingga mereka berkata pada bangsa Israel bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang enak yang tinggi-tinggi perawakannya itu. Dan yang lebih besar dari mereka. Dan mereka tidak mungkin dapat memasuki dan menduduki tanah Kanaan ini. Jadi udah negatif nih mereka gitu. Jadi mendiskualifikasi itu artinya seperti kita di dalam pertandingan ya, didiskualifikasi, jadi keluar tuh dari arena gitu ya. Kita sendiri yang bikin kita keluar gitu. Padahal Tuhan mau kita ada masuk di arena ke situ itu dan kita menang gitu ya. Tapi mereka sendiri yang mendiskualifikasi diri mereka ya. Nah, karena mereka mendiskualifikasi diri mereka sendiri dengan berkata bahwa mereka seperti belalang, maka akibatnya mereka juga mendiskualifikasi diri mereka sendiri untuk tidak mungkin dapat memperoleh janji Tuhan itu, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Padahal Tuhan sudah berjanji dan meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian itu. Amin. Ini penting banget, Tuhan sudah memberikan. Bagian kita tinggal taat aja gitu ya. Ternyata mereka sendiri yang mendiskualifikasi diri mereka. Tidak berani menghadapi orang-orang enak gitu. Seperti kita dalam dunia itu kita tidak berani untuk menghadapi masalah gitu ya. Kita sendiri yang membatalkan itu padahal ya. Tuhan kita katakan bahwa kita pemenang. Amin. Amin. Jadi bagian mereka sebetulnya hanya tinggal percaya aja nih. Dan tentunya sepakat dengan Tuhan. Lalu apa? Melangkah dengan iman untuk maju menghadapi orang-orang enak yang seperti raksasa ini dengan masuk dan menduduki tanah perjanjian. Sebab Tuhan yang berjalan depan mereka, Tuhan yang berperang bagi mereka, dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka ya. Wow, demikian juga dengan kita sebagai orang beriman. Ketika kita tidak percaya, ketika kita tidak mengerti, tidak menyadari dan meragukan bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru, masterpiece-nya Tuhan, dan kita lebih dari pemenang, maka kita ini sedang mendiskualifikasi diri kita sendiri
sehingga kita gagal untuk dapat meraih dan memperoleh janji-janji Tuhan. Nah, ini penting banget ya. Jadi kita gagal meraih janji Tuhan karena kita sendiri yang mendiskualifikasi diri kita. Bukan Tuhan yang buat kita Tuhannya, gagal ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Bilangan pasal 14 ayat 6 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, puji Tuhan, meskipun 10 pengintai mendiskualifikasi diri mereka dengan berkata bahwa mereka seperti belalang, tetapi 2 pengintai yang lain yaitu Yosua dan Kaleb tidak mendiskualifikasi diri mereka. Mereka justru menguatkan bangsa Israel agar percaya bahwa Tuhan yang akan membawa mereka masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada bangsa Israel, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Ya, luar biasa ya, ternyata 2 orang ini, Yosua dan Kaleb ini, mereka justru percayakan janji Tuhan itu ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita mendiskualifikasi diri kita sendiri, bahwa kita ini seperti belalang dan hal-hal yang negatif tentang diri kita, maka kita akan gagal untuk meraih dan memperoleh janji Tuhan. Tetapi apabila kita tidak mendiskualifikasi diri kita dan kita sepakat dengan apa kata Tuhan bahwa identitas kita adalah lebih dari pemenang, maka kita dapat meraih dan memperoleh janji Tuhan. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-7a. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Melalui firman Tuhan ini, kita sedang diingatkan bahwa seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi artinya adalah sebagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri, demikianlah ia jadinya. Oleh karena itu, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, apabila kita berpikir negatif tentang diri kita dan identitas kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan tentang hal-hal negatif itu. Dan kita sedang mendiskualifikasi diri kita sendiri. Sehingga kita gagal untuk dapat meraih, menerima, mengalami, dan menggenapi janji Tuhan. Jadi, sebagai orang beriman, penting sekali kita membangun dan memiliki belief system atau sistem keyakinan yang sesuai dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita menghidupi identitas kita menjadi seperti apa kata Tuhan. Kita tidak mendiskualifikasi diri kita dan kita dapat mencapai destiny kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema, jangan mendiskualifikasi diri kita. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya dari Vito Tuhumena. Shalom, malam Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Vito. Ya, silakan saya. Begini isi DM-nya ya. Saya Vito, saya sangat ragu dengan diri saya. Apakah saya benar-benar bisa diterima kembali oleh Tuhan dan orang-orang di sekitar saya? Saya sangat berdosa. Banyak kesalahan yang telah saya perbuat hingga membuat saya sendiri malu dan ragu untuk menghadap Tuhan. Wow, Vito ya, Vito luar biasa ini ya.
Tapi Vito luar biasa Iya. loh ya. Iya, terbuka dia. Terbuka ya. Terima kasih ya Vito Terima ya. kasih Vito ya. Vito engkau dikasih Tuhan ya. Iya, Jadi betul. jangan malu nih, jangan ragu dan jangan takut Iya. untuk datang mendekat kepada Tuhan. Iya. Nah, karena Tuhan itu baik gitu ya. Iya. Kalau Tuhan itu baik, dia selama-lamanya baik ya. Nah, sesuai dengan tema jangan mendiskualifikasi diri kita, karena semua perasaan dan pikiran yang negatif ini datangnya dari iblis Iya, betul. yang berusaha membuat kita menjauh dari Tuhan. Iya. Sebab Tuhan itu pasti senang menerima kembali anak-anaknya yang kembali kepada Tuhan. Seperti seorang bapa yang menerima kembali anaknya yang terhilang dengan berlari, merangkul dan mencium anaknya ya. Wah, itu luar Nah, biasa. kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, kalau kita baca ayat ini Vito ya, kami percaya Vito Ya. akan melihat betapa Bapamu yaitu Allah Bapa kita itu sangat mengasihi anak-anaknya. Jadi saat ini Vito engkau sangat dikasihi oleh Bapa. Di sini dikatakan bahwa Bapa tergerak oleh belas kasihan ketika anaknya itu datang mendekat kepadanya ya, Iya. datang kembali pulang. Itu anak yang hilang itu kan. Anak yang hilang itu ya, mungkin sudah dilihat orang-orang dia berdosa lah, melakukan hal-hal yang jahat Iya. lah. Tapi bapaknya Iya. itu penuh dengan belas kasihan, bahkan bapaknya itu yang berlari Iya, mendapatkan. inisiatif dari bapaknya. Iya, inisiatif dari Iya. bapak itu datang langsung merangkul dan mencium dia. Mungkin waktu anaknya pulang itu yang hilang juga malu juga ya. Malu pasti. Udah nggak berani menatap bapaknya Iya, gitu ya. Tapi datang udah juga menunduk kali pelan-pelan datang gitu Tapi ya. bapaknya justru yang lari. Iya, ya, justru biasa. bapaknya. Demikianlah ini yang ada dalam kehidupanmu Ya. Vito. Bapa di surga, begitu engkau datang mendekat kepadanya, Iya. dia langsung mengambil inisiatif untuk mendapatkanmu, lalu merangkul dan mencium engkau Vito ya. Jadi Vito mulai saat ini jangan mendiskualifikasi Iya, dirimu penting banget, dengan ya. kebohongan iblis. Karena memang tujuan iblis adalah membuat engkau menjauh dari Bapa dan tidak mau datang kepada Bapa. Tapi saat ini biarlah firman ini Lukas 15 ayat 20 boleh menguatkan Vito. Bahkan juga untuk sahabat yang baik yang Iya. lain yang mungkin mengalami hal yang Iya. hampir sama dengan Jangan Vito. malu untuk Jangan datang, malu ya. untuk datang Iya. ya. Bahkan jangan terus merasa aduh aku nggak layak, Tertuduh, aku berdosa, merasa tertuduh bersalah, ya. ya. Itu seperti kita mendiskualifikasikan diri kita di hadapan Iya. Tuhan ya. Tapi kita percaya mulai hari ini firman Tuhan ini menguatkan Vito dan sahabat yang baik yang lainnya bahwa Bapa di surga selalu menunggu anak-anaknya datang Iya. pulang dan mendekat kepadanya. Amin. Kita mau akan berdoa untuk Vito dan sahabat yang baik yang lain sehingga kita boleh tak menyadari betul bahwa kita sangat dikasih dan sangat diterima oleh Bapa ya. Kita Amin. doa ya. Bapa surgawi, terima kasih buat anakmu Vito yang kau kasihi, bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang mungkin saat ini merasa tidak layak, merasa malu, merasa berdosa. Tapi firman-Mu sudah berkata kepada kami bahwa Bapa sangat bersuka cita karena kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Dan Engkau berinisiatif untuk mendekat, justru datang mendekati kami, merangkul dan mencium kami. Oleh sebab itu Bapa, biar mulai hari ini semua kebohongan iblis, semua hal-hal yang ditaruh oleh iblis kepada Vito dan kepada sahabat-sahabat yang baik yang lain sehingga kami tertuduh, kami merasa tidak layak. Saat ini semuanya dalam nama Yesus dihapuskan dari pikiran, dari perasaan mereka. Mulai hari ini Vito dan sahabat yang baik yang lain menyadari betapa mereka sangat dikasihi. Apapun kesalahan mereka, apapun dosa mereka yang mereka lakukan ketika mereka mengakuinya di hadapan-Mu, Engkau setia dan adil. Engkau menerima kembali mereka dan Engkau memeluk mereka di dalam pelukan kasih sayang Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Berikutnya ada DM dari Karen Grazelia ya. Shalom Pak Agus dan Mala. Shalom juga Karen ya. Senang sekali kalau hari ini juga Karen sedang menyaksikan program Terang Kasih senang ini sekali ya. nih. Demikian isi DM dari Karen. Aku lagi bingung. Aku diajak jadi panitia acara gereja, tapi aku nggak yakin sama diriku sendiri. Aku aja jarang ke gereja, tapi kok aku bisa diajak ya? Apa aku bisa? Apa mereka nggak salah orang? Pengen sih coba sesekali ikut pelayanan. Tolong yakini aku ya Pak Agus dan Bu Mala ya. Karen jangan ragu, ayo. Amin, jangan ragu Semangat Karen ya. Itu Tuhan loh yang mengajak kamu Karen ya. Karena Tuhan sayang dengan Karen ya. Iya. Sesuai dengan tema nih, jangan mendiskualifikasi diri kita. Karena sikap Karen yang sepertinya meragukan ya, sepertinya nggak yakin, itu membuat semua potensi dan talenta dari Karen jadi terpendam gitu ya. Karena waktu kita mendiskualifikasi diri kita sendiri, akhirnya potensi kita, talenta kita yang udah diberikan Tuhan ini akhirnya terpendam dan tidak bisa maksimal ya. Oleh karena itu, Karen jangan merendahkan dirimu, jangan minder juga, jangan batasi Tuhan tentunya. Karena Tuhan tidak pernah melihat kekurangan kita. Tuhan selalu ingin kita maju, kita menjadi berkat. Karena di dalam kita tuh banyak potensi yang luar biasa ya. Jadi Karen berdoa nih, minta anugerah Tuhan dan pimpinan Tuhan sehingga Karen melayani sebagai apa nih? Ekspresi kasih Karen kepada Tuhan ya. Jadi Karen melayani motivasinya apa? Karena mau mengasihi Tuhan, dia menunjukkan kasih. Nah ini ada ayatnya ya. Mungkin ayat ini juga bisa menjadi berkat buat sahabat yang baik yang hari-hari ini seperti Karen ini. Apa saya layak melayani ya? Yuk kita lihat di dalam 1 Timotius 1:16 ya. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya. Jadi ini surat Paulus kepada Timotius yang meyakinkan Timotius untuk jangan ragu meskipun mudah untuk melayani. Karena Paulus juga berkata, aku juga banyak kekurangan kok. Aku juga latar belakangnya jelek banget, penuh dengan dosa. Tapi Paulus mau hidupnya menjadi berkat dan menjadi teladan ya. Yuk kita berdoa buat Karen dan sahabat yang baik supaya hari ini percaya bahwa hidupmu berharga dan jangan mendiskualifikasi dirimu ya. Kita berdoa Tuhan kayak berdoa untuk Karen dan sahabat yang baik. Kalau hari-hari ini merasa tidak yakin dengan dirinya dan seperti mendiskualifikasi dirinya dengan pikirannya negatif dan keraguan, kami berkata bangkit dalam nama Yesus. Untuk Karen juga bangkit, tuh sahabat yang baik bangkit. Percaya bahwa di dalam diri Karen ada potensi dan talenta luar biasa yang Tuhan akan pakai untuk membuat Karen menjadi berkat. Demikian juga untuk sahabat yang baik. Dalam nama Yesus kayak berdoa, biarlah hari ini roh yang perkasa itu bangkit dan kayak menolak semua pikiran negatif dan mendiskualifikasi diri kami. Kami percaya identitas kami adalah pemenang dan masterpiece-nya Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita tidak mendiskualifikasikan diri kita? Yang pertama, apabila kita mendiskualifikasi diri kita bahwa kita ini seperti belalang, maka kita akan gagal untuk meraih dan memperoleh janji Tuhan. Dan yang kedua, apabila kita tidak mendiskualifikasi diri kita dan kita sepakat dengan apa kata Tuhan bahwa identitas kita adalah lebih dari pemenang, maka kita dapat meraih dan memperoleh janji Tuhan itu ya. Ketiga, apabila kita berpikir negatif tentang diri kita dan identitas kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan tentang hal-hal yang negatif itu. Dan kita sedang mendiskualifikasi diri kita sendiri. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau ingin mengalami dipenuhi dengan kasih Yesus?
dan engkau bangkit untuk percaya bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, berhentilah mendiskualifikasi diri kita sendiri dengan berpikir dan berkata negatif tentang diri kita dan identitas kita. Mari saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percaya bahwa di dalam Kristus identitasmu ini bukan belalang. Identitas kita adalah lebih dari pemenang. Mari kita datang kepadanya, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang selalu ingin kita menerima semua janji Tuhan yang baik itu ya. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami sangat bersyukur dan kami percaya bahwa di dalam Kristus identitas kami adalah putra-putrinya Allah yang sudah diberi kuasa dan otoritas untuk menjadi pemenang, dan kami menolak semua pikiran-pikiran negatif yang membuat kami mendiskualifikasikan diri kami. Oleh anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami bangkit sesuai dengan identitas bahwa di dalam Kristus kami adalah pemenang, dan kami percaya bersama dengan Kristus kami dapat meraih semua janji-janji Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.